أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Shalom, kita ketemu lagi malam hari ini di kursus teologi Murtadin Mu'alaf ke-15. Sampai di kursus yang ke-15 ini, saya masih belum beranjak ke tingkatan yang lebih tinggi. Saya masih membahas hal-hal yang bersifat dasar. Karena sebelum kita masuk ke teologi proper, teologi tentang kealahan, hal-hal definisi, makna, pengertian yang benar, ini harus benar-benar mapan, baru kita bisa ngomong teologi yang dikembangkan di atasnya. Karena banyak penyesatan itu hancurnya karena pondasi dasar untuk memasuki kajian teologi tentang Allah itu rendah. Nah, ini menyambung dari kajian yang kemarin, Nabi dan para Rasul itu bagaimana menyebut Allah. Udah kita jelaskan, saya jelaskan minggu lalu. Sekarang, kemarin juga saya sudah berikan masukan bahwa kata Allah yang memperkenalkan di dalam Alkitab tidak lain adalah Roh Kudus sendiri saat pencurahan Roh Kudus. Nah, ini kelanjutannya. Jikalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11, orang Arab mendengar khotbah kesaksian para rasul di telinga mereka dalam bahasa dan dialek mereka sendiri, dialek orang Arab. Kita sekarang masuk kajian yang berikutnya secara kronologis. Bagaimana kehidupan gereja di lingkungan orang Arab, Kristen Arab sebelum zaman Islam. Nah, ini kita akan banyak mengkaji baik secara biblical juga arkeologi. Penggunaan kata Allah dalam gereja. Alkitab sudah mencatat itu bahasa penginjilannya Paulus. Allah sendiri yang memperkenalkan kata itu di telinga orang-orang Arab yang hadir dan menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Dan mungkin ada sedikit orang mungkin lupa ya, bahwa markas penginjilan pertama kali di zaman para rasul untuk orang-orang, untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, itu markasnya di Antioquia. Bukan Antioquia di Yunani, di Turki, tapi Antioquia yang ada di Syria. Antioquia di daerah Syria, tempat penginjilannya, markas penginjilan pertama untuk bangsa-bangsa Goyim, bangsa-bangsa Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi. Antioquia di Syria itu wilayah orang-orang Bani Ismail. Ini yang seringkali kita lupakan, kita baca, kita tahu, kita dengar, sudah berkali-kali familiar di telinga kita, tapi kita kurang meneliti di mana posisinya dan orang di abad pertama di zaman itu, bangsa apa yang dominan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, banyak orang-orang Kristen awal yang tinggal live in di Antioquia itu orang-orang dari Bani Ismail, orang-orang Arab, yang tentu saja bahasanya mereka polyglot waktu itu. Karena Antioquia itu masuk di wilayah jalan perdagangan dari Eropa ke Timur Tengah. Bahasa internasionalnya Yunani atau bahasa Aramaik. Tapi sebagai orang Arab, tentu banyak sekali orang yang asli Antioquia yang berbahasa Arab. Nah, ini yang kemarin saya ingin putar, cuma belum saya tampilkan karena ini saya sampaikan di sesi yang lain. Ini penjelasan yang saya akui, betul, orang Muslim menjelaskan bahwa istilah Elohim, Allah dalam Aramaik,
dan Allah adalah di dalam filologi itu istilah yang sepadan. Bahkan dijelaskan di dalam rekaman ini, orang Muslim yang berbahasa Ibrani, mereka juga menggunakan kata Yahwa. Yod He Vav He dengan vokal AA diambil dari Allah. Yahwa bagi orang Muslim yang berbahasa Ibrani itu nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan ya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang mana masalah istilah, yang mana masalah teologi. Istilah bisa sama, tetapi sosok yang dimaksud dari orang yang berbahasa sama bisa jadi berbeda. Berkali-kali saya kasih ilustrasi, saya ini orang Indonesia, berbahasa Indonesia, saya orang Kristen menyembah Tuhan. Saya punya kawan orang Konghucu, orang Buddha, orang Kejawen. Di dalam bahasa Indonesia yang mereka ucapkan, mereka mengatakan saya menyembah Tuhan. Istilahnya sama, Tuhan, mereka juga Tuhan. Tapi apakah sosok yang saya maksud dalam iman saya, yang saya sebut dengan Tuhan itu, apakah sosok yang sama dengan yang dimaksud orang Muslim dan orang Konghucu, orang Kejawen? Tentu tidak. Yuk kita lihat ini ya. Dengarkan Ustadz siapa namanya, saya lupa ini, Abu Jard apa siapa lah, lupa namanya. Yuk kita dengarkan. Ilah, Elohim, Allah, God. Which one doesn't belong? Yeah. See, God is not the name of Allah. Break it down again. You said Ilah, Ilah, Elohim in the Hebrew Bible. Ilah, Elohim, Elohim, Allah, Allah, God. Which one doesn't belong? God. They brought up this name in the 15th century. Yeah. When they translated the Bible into the German languages and other languages, they brought the name God. In my first and second jihad book, I proved that the etymology of God, it means an idol. An idol. But now you're saying our tradition is Judeo-Christian. They believe in the Old Testament. The Old Testament has never said the word God. Jesus has never said the word God. He said Allah, Ilah, Elohim. I found in Encyclopedia Britannica, when they trace it back to the language that he spoke, Aramaic, many have found that he said Allah. Have you heard this? Allah. Yeah. So Allah, Allah. This is even closer than Eloh. No, the a at the end is for respect. Allah. So that's for respect in the Arabic language. But you know, mashallah, you have a good brain. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala, we have so many like you, brother. Mashallah, you're doing so much for Islam. Mashallah. Ilah, Elohim, Allah, God. Why would you come and say Allah doesn't belong, God does? What's wrong with you, man? So that's what you told him. So the 15th century until now, they use the word God, but the original Bible doesn't have it. Paul has never said God in any way or form, including when he was writing in the European languages. Okay. He never said God. Where did you bring it from? No. What about they say no? He said Jehovah, Yahweh. Nah, di sini dalam diskusi tadi ini dijelaskan secara bahasa asli, Paulus tidak pernah menggunakan kata God. Dia menggunakan bahasa asli, bahasa Eropa, maksudnya bahasa Yunani, Theos, atau kalau menggunakan bahasa Aramaik, Allah, atau kalau dia berbicara dalam bahasa Ibrani, Elohim. Nah, sekarang diskusi berlanjut, penggunaan kata Yod-He-Vav-He yang dalam sebagian orang memvokalisasinya menjadi Jehovah. Di sini nanti dijelaskan bahwa orang-orang Arab, orang-orang Muslim yang berbahasa Ibrani juga menggunakan kata Yod-He-Vav-He dengan vokal AA. Jadi dia akan dibaca bukan Yehova tapi Yahweh. Yang tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan ya. Yahweh is one way of saying Allah by rearranging the word. It's according to the community you lived in, the language there, how they addressed Allah.
still you have the alif and the lam and the ha in it. So Jehovah, they call him, he's Yahweh, he's Allah. You That's see, the word, yeah. that's Allah also. Yeah, So we don't have no objection to that. absolutely not. Now, How do you connect it again? Ilah, Ilah. Ilah, Elohim, which is in the Hebrew Bible and the Old New Testament Yeah. books before the 15th century. Ilah, Elohim, Allah, God. But the Jehovah part, how did you explain that again for people? Because of the letters The letter. that confirm, Il is one way of saying Allah too. Il. Uh-huh. Abu Bakr, actually, this is a Hebrew word. Yeah. Abu Bakr once heard something. Now this is the companion of the Prophet Yeah, Muhammad. peace be upon him. he's the successor of Rasulullah sallam. The Muslims consider him the best man ever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he's his Khalifa, Yeah. not ISIS Khalifa. He's the original good Yeah. Khalifa. Once he heard the statement he didn't like, he said, "By Allah, this statement did not come from an ill. Ilah means deity. See, it means deity. Now, the Hebrews used Ilah, Elohim. Muslims use Allah, Allahumma, whatever how you know. So when you hear Yahweh, it has the same Mhm. foundation that comes to my ear, that it confirms what the Hebrews and the Arabs used to call Allah, the Yeah. Creator. And this includes Isa alayhi salam. Oke. Il- Nah, setelah kita dengarkan tadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di dunia kekristenan ada aliran Kristen ekstrim yang harus menggunakan kata Yahweh dan sangat anti dan menuduh kata Allah adalah dewa, yang mana kelompok ini sangat-sangat menurut saya berbahaya karena tingkat kebenciannya terhadap orang Kristen lain yang tidak menggunakan kata Yahweh atau yang masih menggunakan kata Allah, itu kebenciannya begitu tinggi. Dan saya sudah menangani beberapa kasus keluarga yang rukun baik-baik, pecah cerai bukan karena PIL, bukan karena KDRT, bukan karena masalah ekonomi. Keluarga baik-baik rukun cerai di pengadilan hanya gara-gara salah satu pasangannya terpapar ajaran Yahweisme yang anti dengan kata Allah dan mengharuskan mengucapkan kata Yahweh. Kelompok ini banyak melakukan ketidakjujuran. Dia tidak jujur dan banyak bohong. Pertama saya akan bahas, mengulang sedikit seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Kalau dia mengharuskan kata Yahweh dalam pengucapan, dan dia mengatakan ini adalah cara kita kembali ke Hebraic root, ini malah keliru. Yahweh itu penyebutan di luar bahasa Ibrani, karena tidak ada kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Itu penyebutan skolar-skolar Kristen yang non-Yahudi untuk memvokalisasi Yod He Vav He. Ada banyak kata Yod He Vav He di Masoretic Text. Di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani ada banyak kata Yod He Vav He. Sudah saya selidiki, tidak ada satu kata pun Yod He Vav He bisa diberi nikut yang dapat dibaca Yahweh. Tidak ada. Jadi kalau dia menyombongkan diri, mengajak kembali ke Hebrew root, Hebraica root, malah kamu keliru. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Yahweh. Perhatikan dan selidiki kalau tidak percaya yang saya ucapkan. Tidak ada satu kata Yod He Vav He yang bisa dibaca nikutnya terbaca Yahweh. Tidak ada. Jadi, kalau ada orang yang masih mengucapkan kata Yahweh, bahasa non-Ibrani, ya harusnya seperti kayak orang Batak atau orang Jawa, di mana kamusnya ada kata Yahuwah atau Yehova, tapi dia juga menggunakan rama dengan istilah-istilah yang lain. Menggunakan kata Allah, sekalipun tidak ada masalah. Atau kata Yahweh, tapi juga menggunakan kata Debata. Debata itu dari kata Dewata, itu dari kata bahasa Sanskerta yang masuk dibatakkan. Debata dalam bahasa Batak artinya ya Tuhan, Allah. Akar katanya dari bahasa Sanskerta, Devata.
Jadi kalau menggunakan kata Yahweh, kamu juga harus familiar dengan harus ramah dengan istilah-istilah sepadan lainnya. Tapi kalau ekstrim Yahweh menolak kata Allah, malah kelihatan gobloknya. Wong Yahweh tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani kok. Buktikan ucapan saya kalau saya keliru. Cari satu kata di perjanjian lama bahasa Ibrani, kalau ada kata Yod Hevave, yang nikutnya dapat dibaca Yahweh. Yahweh memang bukan bahasa Ibrani. Nikutnya kalau dibaca itu Yehova atau Yehovah. Yehova atau Yehwah. Tidak ada kata Yah. Tidak pernah ada tanda kamats atau patah di bawah kata Yod, huruf Yod. Saya akui bahwa Yod Hevave adalah nama pribadi Tuhan di perjanjian lama. Benar. Tapi dengan cara yang sama, saya harus jujur mengatakan, di dalam Alkitab ada satu ayat, Yod Hevave adalah sebutan untuk berhala anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ayatnya sudah kita baca minggu lalu di Keluaran 32 ayat 4-5. Kata Elohim dan kata Yod Hevave atau Adonai atau Tuhan di ayat ini itu konteksnya adalah pemujaan kepada berhala anak lembu emas. Yod Hevave di luar biblical, di luar ayat Alkitab, itu malah nama dewa laki-laki yang disembah berbagai bangsa di sekeliling Palestina. Dia tidak lain suaminya Dewi Asyera, ayahnya Dewa Baal. Dan tadi kita sudah dengar, Yod Hevave dengan vokal AA, Yahweh, itu adalah sebutan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi komunitas Muslim yang berbahasa Ibrani. Ini fakta real yang harus kita ketahui, yang tidak bisa kita bantah. Jadi kalau dia mengatakan Yod Hevave secara eksklusif, Yod Hevave bukan nama dewa, kata siapa? Di Alkitab ada satu Yod Hevave nama dewa. Di luar Alkitab, di sejarah dan di arkeologi, YHWH ini nama dewa, nama dewa-dewa di bangsa-bangsa Kanaan daerah sekitar Palestina. Ini diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, diterima emas, kemudian emasnya dikumpulkan dijadikan patung anak lembu tuangan, anak lembu emas. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohemu, Allahmu, bahasa aslinya Elohemu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa Elohemu ini? Ya siapa lagi kalau nggak patung anak lembu emas yang dibuat Harun itu. Konteks berlanjut, ayat 5. Ketika Harun melihat itu, melihat apa? Melihat patung anak lembu emas, didirikannya mezbah itu di depan patung anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Yod Hevave. Di dalam dua ayat ini, baik kata Elohim di ayat keempat dan ayat kelima Yod Hevave, dalam konteks ini, itu bukan Elohim dan Adonai Yod Hevave yang kita kenal, tapi dalam konteks Keluaran 32 ayat 4 dan 5, ini adalah berhala patung anak lembu emas. Jadi ada satu kata YHWH di dalam Alkitab, itu yang maknanya berhala. Kalau yang di luar berhala, saya hanya mengulangi yang kemarin sedikit. Ini prasasti di Kirbet Elkom. Orang memberkati orang lain dengan nama YHWH. Dan selalu YHWH itu dikaitkan bersekutu dengan Dewi Asyerata. Kenapa? Karena YHWH di dalam bangsa-bangsa sekeliling Timur Tengah kuno selain Israel, itu dewa laki-laki suaminya Dewi Asyera. Ini, aku memberkati Ur-Yahu dengan demi Yahweh, YHWH. Kemudian, that's to say, from his enemy save him. Yang dikatakan bahwa dia diselamatkan dari musuh-musuhnya demi Dewi Asyerata. Dewa laki-laki, dewa Yahweh,
dengan istrinya Asyera selalu disebut bersamaan. Ini prasasti yang kedua. I bless you by Yod-Heh-Vaveh of Teman. Aku memberkati engkau demi Yod-Heh-Vaveh dari daerah Moab atau Edom, daerah Yordania, Teman. And by the Asyerata. Dan demi Dewi Asyerata, istrinya Dewa Yahweh. Nih. Jadi suami istri selalu disebut bersama-sama oleh bangsa-bangsa kuno sekeliling Israel. Ini prasasti yang ketiga. I bless you by Yod-Heh-Vaveh of Someron. Aku memberkati engkau dengan YHWH dari Samaria. Dan demi Asyera, demi Dewi Asyera. Dua pasang dewa ini, suami istri dewa YHWH dengan istrinya Asyera, selalu disebut bersamaan. Ini fakta real bahwa YHWH yang kalian bangga-banggakan, faktanya seperti ini. Nah, melanjutkan materi yang minggu lalu, kalau sudah dibuktikan di minggu lalu bahwa Roh Kuduslah yang memperkenalkan kata Allah kepada bangsa Arab di saat pencurahan Roh Kudus, dan kata Allah adalah bahasa yang dipakai dalam penginjilannya Paulus selama 3 tahun menginjil ke tanah Arab, termasuk itulah bahasa yang biasa didengar oleh penginjil-penginjil di abad pertama yang ada di Antioquia. Antioquia itu wilayah kekuasaan Bani Ismail. Nah, terus kalau memang data-data dari biblical semacam ini, ada 3 ayat, Kisah Para Rasul 2 ayat 11, Galatia pasal 1 ayat 17 dan 18, mengenai penginjilan Paulus ke daerah Arab selama 3 tahun, dan markas kekristenan, penginjilan kepada non-Yahudi. Dan dari tempat itulah nama Kristen pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul 11-26. Itu semua wilayah-wilayah Arab. Nah, kalau memang semua ini wilayah-wilayah Arab, bagaimana toh penggunaan kata Allah di dalam gereja-gereja di bangsa-bangsa Arab setelah zaman Alkitab? Ini yang kita perlu cari. Tolong Pak Anton bacakan Galatia pasal 1 ayat 17 sampai 18, Pak Anton. Baik, Pak. Galatia pasal 1 17-18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Paulus menginjil ke kampung-kampung Arab dan kemudian kembali ke Damsyik, Damaskus. Damaskus itu kota metropolitan Arab yang pemerintahan kotanya dikendalikan langsung oleh Greco-Roma, orang-orang Yunani. Yang mana Damaskus atau Damsyik ini salah satu dari Dekapolis. Dekapolis itu 10 kota-kota metropolitan Arab di abad pertama yang pemerintahannya langsung tidak diserahkan kepada pemimpin lokal, tapi langsung dikendalikan oleh penguasa Greco-Roma. Setelah 3 tahun, dia menginjil ke Arab dan tinggal di daerah kota besarnya Arab, metropolitannya Arab Damaskus. Baru Paulus ke Yerusalem, ketemu dengan Petrus, dan tinggal di rumahnya selama 2 minggu. Nah, bahasa apa yang dipakai oleh Paulus selama 3 tahun? Di saat itu, dia tinggal di komunitas bangsa Bani Ismail. Maka, bisa ada kemungkinan ketemu dengan Arab yang berpendidikan, fasih berbahasa Yunani bisa. Atau ketemu Arab yang memahami bahasa Aramaik bisa. Tapi ada kemungkinan dia masuk ke suatu daerah Arab yang di pelosok-pelosok, di pedalaman yang bukan di kota besar, yang hanya mengerti bahasa daerah mereka, bahasa Arab. Maka perlu ada translator supaya bangsa orang yang diajak ngomong ini sasarannya bisa memahami. Nah, kita akan lihat
selain bukti-bukti biblikal tadi, termasuk kisah 11:26, bahwa nama Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Antioquia itu kota wilayah kekuasaannya Bani Ismail di Syria agak utara. Dan selain bukti-bukti biblikal, mari kita lihat bukti-bukti prasasti Arab sebelum Islam. Kalau ada yang suka menelusuri prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam, ada sebuah tulisan kajian arkeologi mengatakan, Padang Gurun adalah buku yang penuh dengan tulisan-tulisan tentang memori kekristenan di tanah Arab yang penuh ditulis di atas batu-batu. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Arab sebelum zaman Islam itu melimpah, dan mayoritas prasasti-prasasti Arab itu prasasti Arab Kristen. Ini ya, dari yang tertua, prasasti Ummul Jimal kedua. Ini jaraknya cuma sekitar berapa tahun saja dari kelahirannya Muhammad. Muhammad kan 571. Ini prasasti Kristen ini. Prasasti Muraihan itu tahun 514 nggak salah ya. 512 atau 514 lah kok. Ini juga prasasti Arab Kristen. Ada prasasti Hin al-Hiro di pertengahan abad ke-6. Ini juga prasasti Arab Kristen yang ditemukan di reruntuhan biara. Ada inskripsi Haran, prasasti dengan tanda salib. Ini menarik ini. Prasasti Samruniyat ini ada di Arab Saudi bagian selatan. Ditemukan di tempat ini banyak nisan. Kemungkinan telah terjadi pembantaian orang Kristen karena di daerah ini nisan-nisannya itu nisan semua orang Kristen yang habis dibantai jadi martir. Ini di Arab Saudi bagian selatan. Ada prasasti Namarah, ini prasasti Kristen. Dan banyak sekali prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Itu prasasti-prasasti Arab Kristen. Yuk kita lihat. Ini prasasti Ummul Jima yang pertama dari tahun 250. Ini prasasti Kristen dari abad ketiga. Ummul Jima itu suatu tempat di mana ada reruntuhan, biara, juga ada gereja, ada reruntuhan kamar-kamarnya para biarawan, dan juga kuburan-kuburan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta dan orang Kristen yang mati di zaman itu. Nah, di reruntuhan Ummul Jima ini ditemukan beberapa banyak prasasti-prasasti. Ada gereja, ada biara, ada kamar-kamarnya rohaniawan, ada kuburan-kuburan. Nah, di prasasti Ummul Jima yang kedua diperkirakan di sekitar tahun 565, sekitar 6 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Perhatikan kalimat yang di atas tuh. Itu kalau dibaca Allah ghafra lil ulai. Allah ghafran. Kiranya Allah mengasihani ulai. Allah. Di prasasti yang ditemukan di reruntuhan biarawan, di reruntuhan biara, reruntuhan gereja, dan makam-makam Kristen, di tempat itu orang sudah menggunakan kata Allah. Ini prasastinya udah ketemu. Jadi gimana bisa kita dilarang menggunakan kata Allah? Islam belum lahir. Muhammad baru lahir 6 tahun kemudian. Prasasti yang ditemukan di reruntuhan biara sebelum kelahirannya Muhammad sudah menggunakan kata Allah. Bagaimana kamu bisa larang orang Arab Kristen menggunakan kata Allah? Kita lebih dahuluan kok. Ini juga ditemukan di palang gereja di reruntuhan prasasti Muraihan dari tahun 512. Prasastinya ini ada 3 bahasa, ditulis dalam bahasa Yunani kuno, bahasa Yunani unsial, hanya huruf besar, ditulis juga dalam bahasa Syriak dan bahasa Arab. Di bagian tulisan bahasa Arabnya terbaca apa? Bismillah, di dalam nama Allah, dan seterusnya.
Ini prasasti yang ditemukan di reruntuhan gereja sebelum Muhammad lahir. Muhammad 571. 60 tahun sebelum Muhammad lahir, ada gereja, palang gereja, membuat prasasti yang sudah menggunakan kata Allah. Nih, prasasti Muraihan. Ini menarik. Ini juga ditemukan di biara, tapi di biara Hin al-Hira. Prasastinya dari tahun 549-548. Kalimatnya apa? Zakarullah. Ingatlah nama orangnya Hage, nggak tahu siapa ini, anak Salama. Ingatlah akan Hage, anaknya Salama. Ingatlah ya Allah. Zakarullah. May God remember. Sudah digunakan kata Allah. Jadi kalau ngomong duluan ya duluan kita. Orang Arab Kristen lebih dulu menggunakan kata ini. Ini prasastinya ada banyak. Dipakai di dalam tulisan prasasti, di dalam khotbah, dalam bahasa macam-macam. Sebelum Islam muncul, sebelum Nabi-nya lahir. Ini prasasti Haran. Kok prasasti Haran tidak ada kata Allah? Cuma ini prasasti Kristen. Ini kalimatnya Ana Sarhil. Aku adalah Sarhil. Dengan kalimat terusnya ada tanda salib. Ini prasasti Arab Kristen sebelum Muhammad lahir. Banyak sekali prasasti-prasasti seperti ini. Ini menarik. Ini sekitar abad ke-6. Zakarallahu, kiranya Allah mengingat Yazid sang raja, Yazid Malik. Ini ditemukan di timur laut Yordania. Ada raja bernama Yazid dan diberikan tulisan kiranya Tuhan mengingat Raja Yazid. Ada tanda salib. Nih. Ini juga yang di Arab Saudi. Di daerah Arab Saudi ini prasasti Hima. Kalau dari Najran di Yaman itu 100 meter ke utara. Kalau dari peta Arab Saudi, di Arab Saudi bagian selatan. Di daerah ini penuh dengan lempengan-lempengan batu bertulis, karena di tempat ini itu tempat pemakaman banyak orang Kristen yang jadi martir. Dia tidak dibunuh oleh tentara Roma. Kemungkinan orang-orang Kristen yang dibantai, karena makamnya yang ditemukan di sini banyak sekali, dia mungkin dibantai sama orang-orang Arab pagan. Jadi orang Kristen yang di utara dibantai, disiksa sama orang Romawi kafir. Di daerah Arab orang Kristen dibantai menjadi martir, dibunuh oleh Arab pagan. Nanti di zaman Islam, gantian Islam yang menjadi penindas. Orang-orang Kristen di Timur Tengah kasihan sekali. Nih, ini di daerah Hima ini kuburan-kuburan Kristen. Selain, saya hanya tunjukkan beberapa prasasti Arab ya. Tidak semuanya, banyak sekali. Selain prasasti yang sudah saya tunjukkan, nama Allah itu juga sudah digunakan oleh pendeta dari Arab. Salah satu pendeta Arab namanya tercatat di dalam sejarah, yaitu Uskup Abdullah. Abdullah, hamba Allah, yang di dalam bahasa Yunaninya tertulis Abdelas. Abdullah, bapaknya Muhammad, itu tahun berapa? Ini Uskup Abdelas adalah uskup yang hadir di Konsili Efesus di awal abad ke-5. Jadi sekitar 150 tahun sampai 200 tahun sebelum zamannya Muhammad, pendeta Kristen dari Arab sudah menggunakan kata hamba Allah, Abdullah, yang tentu dalam makna Kristiani, bukan dalam makna Islam. Jadi kalau kita ngomong kronologis, duluan siapa yang menggunakan?
Kamu belum lahir, kamu belum baca syahadat, kamu belum ngerti apa-apa, kita sudah menggunakan kata ini di mana-mana kok. Nama pendeta kita di awal abad 5, prasasti-prasasti di palang pintu gereja, di biara-biara, di makam-makam, sudah banyak menuliskan kata Allah kok. Tentu Arab Kristen yang lebih dulu menggunakan kata ini. Jadi kalau mau meminta hak cipta, ya kita yang lebih berhak lah. Kita yang lebih dulu kok. Tapi tentu kata Allah yang dipakai di berbagai prasasti di gereja, di biara, di makam-makam, termasuk nama uskup Arab yang hadir di konsili Efesus tahun 431 itu Allah dalam makna Kristiani. Allah yang dimaksud, yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Jadi kalau kita ngomong filolog ilmu bahasa secara filologi, Elohim itu sejajar dengan bahasa Aramaik Allah. Sejajar sama paralel dengan bahasa Arab Allah. Ini semua artinya ini sama, secara literal. Dan Allah itu tidak lain bentuk singkat dari kata Al-Ilah. Dia Allah atau Al-Ilah ini sama. Al-Ilah ini bentuk panjangnya, Allah itu bentuk singkatnya. Al-Ilah yang hamzahnya hilang, sehingga lam di depan bergabung dengan lam yang di belakang, itulah yang menjadi kata Allah. Untuk mengerti kata makna Allah, Anda bisa lihat bukunya Imam Sibawai. Imam Sibawai ini adalah imam pakar grammar Arab yang tertua di dunia Arab. Grammar Arab tertua ditulis oleh Imam Sibawai. Nama bukunya Alkitab. The Book, buku itu. Dia jelaskan bahwa Allah itu adalah asalnya dari kata Al-Ilah yang hamzahnya dibuang sehingga lam yang di depan bergabung dengan lam yang di belakang. Pandangan yang sama kita juga temui di dalam penjelasannya Tafsir At-Tabari jilid 1 halaman 213. Tafsir surah Al-Fatihah. Termasuk Tafsir Al-Kasaf. Cuma masalahnya Tafsir Al-Kasaf saya tidak punya. Saya pernah pinjam, saya fotokopi punyanya Pak Bambang Nursena. Yang waktu itu saya pakai untuk berdebat dengan kelompok Yahweh. Tafsir Al-Kasaf, tulisannya Imam Samaksari, dia menjelaskan yang sama dengan Sibawawi dan At-Tabari. Bahwa kata Allah itu adalah bentuk pendek dari kata Al-Ilah. Jadi Al-Ilah, begitu hamzahnya hilang, Al dengan lah akan menyambung menjadi Allah. Al-Ilah, hamzahnya hilang, lamnya nyambung jadi Allah. Penyingkatan kata ini tidak terjadi secara umum, tapi ada beberapa kasus yang terjadi. Misalnya Al-Unas itu memendek kalimatnya, hamzahnya hilang, dibaca menjadi An-Nas. Jadi kasus penyingkatan kata yang kata awalnya Al-Unas menjadi Anas, ini juga itulah yang terjadi di dalam kata Allah. Kalau di bahasa Indonesia, paralelnya kata sembahyang. Sembahyang itu kan dari kata sembah hyang, menyembah hyang. Nah, sembahyang ini menggabung kata hyang bergabung dengan kata sembah, sehingga kita membacanya sembahyang dalam makna bahasa Indonesia sekarang. Tapi ya, kasus penyingkatan kata, penggabungan kata ini tidak terjadi di semua, bukan suatu gejala umum ya, kasus-kasus tertentu lah. Ini tafsir At-Tabari, ini keliru, ini bukan 21. Kalau 21 ini tafsirnya As-Safat tentang Isa atau Ismail, keliru. Harusnya tafsir jilid 1, saya keliru, ini salah foto ini. Nah, nih, di dalam tafsir At-Tabari halaman 213 dijelaskan tentang penggunaan tentang asal-usul kata Allah. Lafaz Allah berasal dari perkataan Arab Al-Ilah yang huruf hamzah dibuang dan huruf lam yang asli yang di depan bertemu dengan huruf lam tambahan yang di belakang, lalu keduanya melebur menjadi satu dan jadilah lafaz Allah. Ini penjelasan
At-Tabari yang sama dengan penjelasan Imam Sibawai, pakar tata bahasa Arab yang tertua. Dia penulis buku gramatikal Arab yang tertua, Sibawai. Sama. Nih. Lafaz Allah itu asalnya dari kata al-ilah yang huruf hamzahnya dibuang, kemudian lam di depan bergabung dengan lam yang di belakang menjadi Allah. Bentuk panjang, bentuk pendek. Tafsir Al-Kasaf, saya fotokopinya saya tidak ketemu. Dulu saya fotokopi dari Pak Bambang Nurseno. Di sana dijelaskan sama. Tafsir Al-Kasaf ini menarik karena ini tafsir yang gaya bahasanya yang paling indah. Gaya bahasa penulisan tafsir Al-Kasaf ini yang dilakukan oleh Samaksari ini tafsir Al-Quran dengan gaya bahasa yang paling indah. Tidak kaku. Dia jelaskan Allah itu sama dengan penjelasannya Sibawai dan At-Tabari. Bahkan dikatakan, jadi Allah adalah isim jinsi. Dia adalah suatu nama jenis. Bukan nama pribadi enggak. Dia jenis. Dialah sesuatu ilahi. Kata benda umum. Bukan nama kayak nama dewa, nama enggak. Penjelasannya Samaksari dalam tafsir Al-Kasaf. Contoh, ada pendapat lain bahwa Allah itu bukan dari kata al-ilah. Tapi pendapat itu sangat lemah karena yang mengatakan Allah itu bukan dari kata al-ilah itu tidak bisa menjelaskan problem tata bahasa. Contoh ya, kata bait itu artinya rumah. Jika ketemu dengan Allah, tidak pernah dikatakan bait Allah, tapi baitullah. Karena begitu kata Allah dikaitkan dengan suatu kata yang lain, bait, rumah, al-nya hilang, kembali ke kata asalnya, ilah. Jadi baitullah. Kata sandangnya di dalam Allah ini hilang, kembali ke bentuk asli. Termasuk juga kata yang sering diucapkan orang-orang Arab Kristen atau Arab Muslim. Orang Kristen dan orang Muslim di Arab sering mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji. Li, kepada. Lah itu artinya Allah. Al-nya bisa hilang, kembali ke bentuk kata dasarnya. Ini hanya bisa dijelaskan kalau kita mengikuti penjelasannya Sibawai, At-Tabari, dan Samaksari bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kalau kita menggunakan asumsi penjelasannya orang-orang yang lain yang mengatakan Allah adalah suatu nama, tidak mungkin bisa menjelaskan kata Alhamdulillah. Kalau dia nama diri, proper name, harusnya dia Alhamdulillah Allah, harusnya begitu. Tapi kan tidak bisa kita pernah mengucapkan kata Alhamdulillah Allah, tidak ada. Alhamdulillah. Al-nya hilang, tinggal kata dasarnya ilah menjadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji li kepada Allah, coba ditulis lah. Karena apa? Kata sandangnya harus hilang kalau dia dikaitkan dengan sesuatu. Termasuk kata Allahku. Allahku tidak bisa dikatakan Allah, tidak bisa. Begitu dia dikaitkan dengan kata ganti dengan domir saya, dia menjadi ilahi. Al-nya hilang, kata sandang di depannya hilang, langsung bergabung dengan kata ganti ilahi, Allahku. Al-nya hilang. Untuk menjelaskan ini, saya juga mengutip dari websitenya NU. Websitenya NU juga sama. Yang ada yang di depan layar ini, dia menggunakan penjelasan yang disampaikan oleh pakar tata bahasa Arab, penulis buku grammar Arab tertua di dunia, Imam Sibawai. Ini. Di paragraf dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf yang kelima yang agak ke bawah. Ini. Kalau kemudian ada kekhususan, maka dari kata Allah, seperti yang sejauh ini disebut oleh kaum muslim, hal itu tak lain karena kebiasaan orang Arab yang selalu menggunakan lafaz al-ilah. Penambahan kata al pada ilah dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu yang telah dikenal dalam pikiran, dan seterusnya. Yang bawah, paragraf ke-6.
penjelasan yang kurang lebih tentang asal-usul penyebutan nama Allah juga diungkapkan Tabrasi dalam Majma'ul Bayan jilid 1. Tabrasi mengutip pendapat Imam Sibawahi. Kembali lagi ke Sibawahi. Karena Sibawahi adalah penulis buku tata bahasa Arab tertua di dunia. Ini penulisnya. Ulama-ulama yang besar semua mengutip ke ahli tata bahasanya ini. Tabrasi menjelaskan perubahan dari ilah menjadi Allah karena penisbian atau peluluhan huruf hamzah di atas huruf i sehingga menjadi al-ma'rifah yang tidak bisa dipisahkan. Ini. Perubahan kata al-ilah, ilah menjadi Allah, itu karena huruf hamzah di atas huruf i itu hilang sehingga terjadi penggabungan al dengan lam yang di depan dengan lam yang di belakang. Nih. Ini saya kutip dari websitenya NU yang menjelaskan tentang asal-usul kata Allah. Termasuk juga disinggung di sini, dia memberikan sindiran kepada kelompok Yahwisme, kelompok yang menuduh bahwa Allah adalah nama dewa yang tidak boleh diucapkan dari mulutnya orang Kristen. Dia memberikan penjelasan dan diketawain sama orang-orang NU ini di dalam websitenya ini. Nih, jadi kalau ada perbedaan penggunaan bahasa, itu hanya masalah istilah. Satu istilah itu dipakai oleh siapapun yang menggunakan bahasa itu. Tidak bisa saya melarang orang yang selain Kristen tidak boleh menggunakan kata Tuhan. Hak saya apa coba? Kata Tuhan hanya untuk orang Kristen, hanya untuk orang GKI, tidak boleh orang Muslim. Siapa bisa gitu kan? Tidak mungkin. Istilah itu milik umum, netral. Tapi makna istilah yang dipakai oleh berbagai keyakinan kelompok dalam masyarakat, mungkin arah sesembahan yang dia maksud bisa beda-beda. Itu wajar. Dan banyak kelompok Yahwisme yang sudah anti Tritunggal ya. Kelompoknya Yakub Sulistyo dan Lukas Sutrisno, ini yang membimbing gereja YHS, harus yakin hidup suksesnya Pak Yusa itu. Dia sekarang menjadi Yahwisme yang ekstrim, yang sudah anti Tritunggal, menolak Tritunggal. Dan gereja ini menyumbangkan perceraian terbesar di dalam dunia kekristenan. Cerai bukan karena masalah ekonomi, cerai bukan masalah KDRT, cerai bukan masalah perselingkuhan atau mendua hati, tapi cerai gara-gara yang satu terpapar virus Yahwisme dan memaksakan pasangannya untuk mengikuti Yahweh, dan pasangannya nggak mau. Silahkan pakai Yahweh, tapi saya nggak ada masalah menggunakan kata Allah. Masalah ini banyak menghasilkan perceraian. Salah satu kakak sepupu saya cerai, bahkan sampai dia meninggal, istrinya tidak mau datang. Ini saudara saya sendiri nih. Meninggalnya baru beberapa bulan yang lalu, satu bulanan yang lalu dia meninggal. Selain dia memaksa kata Yahweh, dia suka KDRT, istrinya disekap 2 tahun, tidak boleh ke gereja, tidak boleh ikut persekutuan doa, tidak boleh bertegur sapa dengan orang Kristen di kanan kirinya, karena semua orang Kristen di sekeliling rumahnya mengucapkan kata Allah. Karena dia nggak tahan, istrinya keluar, meninggalkan kakak sepupu saya. Nah, saya mau tanya kepada kelompok pembohong dan ekstrim Yahweh ini, adakah kalian bisa menunjukkan bukti satu ayat di dalam Alkitab atau satu ayat di dalam Quran bahwa Allah adalah nama dewa? Kamu cari sampai gundul kepalamu tidak bakal ketemu. Kamu cari sampai gundul, tidak ada satu ayat di dalam Alkitab Allah adalah nama dewa, Allah di dalam Al-Quran adalah nama dewa. Tidak bakal ketemu. Itu hanya fitnah yang kamu kembangkan. Malah itu sudah saya buktikan di awal tadi. Kata Yod He Vav He ada yang maknanya dewa di dalam Alkitab. Tapi kata Allah yang adalah nama dewa tidak ada. Ini namaku, saya dewa Allah. Tidak ada kalimat seperti itu.
kita tahu Allah adalah pernah dipakai dalam makna yang menyimpang sebagai nama dewa-dewa Arab, itu kan dari sejarah. Bukan dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jangan fitnah ya. Kalau kamu mau fitnah orang Kristen paling menegur, orang Kristen cuma negur toh. Tapi kalau kamu mau fitnah Islam, Islam tidak akan negur toh. Diparang dikeplaki kamu, dikeplaki cangkemmu, goblok ini. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah adalah nama dewa. Tidak ada. Itu hanya ada di dalam sejarah. Nah, kalau kita ngomong sejarah, kata Yod-Heh-Vav itu ya dewa laki-laki disembah oleh berbagai bangsa sekeliling Israel. Sama juga kasusnya. Secara istilah Elohim itu netral. Bisa dipakai kepada Elohim yang saya sembah, Allah, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tapi juga bisa sebagai nama dewa atau berhala. Kata El pun juga sudah dijelaskan minggu lalu. Bisa arahnya kepada El yang dimaksud orang Kristen dengan Yahudi. Tapi bisa menjadi El dalam makna bangsa Ugarit, bangsa Akadia, yang artinya dewa-dewa. El di dalam bahasa Ugarit, bahasa Akadia, adalah dewa yang tertinggi, ayah semua para dewa-dewa dan manusia. Termasuk kata Allah, bahasa Aramaik. Ini bisa ke sesembahan kita dan ke sesembahan orang lain. Demikian juga kata Allah, ini bersifat netral, dipakai semua orang Arab siapapun mereka, apapun kepercayaannya. Theos, ini bahasa Yunani. Bisa dipakai Theos dalam pengertian Kristiani, Theos dalam pengertian Perjanjian Lama, Septuaginta, atau Theos dalam pengertian penyembahan berhala. Deus, God, semua ini kata netral yang bisa artinya our God. Bisa juga God, your God dalam makna pagan, makna sesembahan yang lain. Tapi secara istilah semua kata ini netral. Jadi jangan terlalu ekstrim lah. Sudah tidak pinter, ekstrim juga itu bahaya. Jadi kesimpulan malam hari ini saya hanya menekankan kembali dengan bukti-bukti arkeologi. Allah diperkenalkan di dalam perjanjian baru itu oleh Roh Kudus dalam sejarah. Dia yang memperkenalkan kata Allah di telinga orang-orang Arab yang menyaksikan turunnya Roh Kudus. Itu bahasa yang dipakai dalam penginjilan Paulus supaya orang yang disasar, yang dituju, orang sasaran bisa memahami apa yang diucapkan Paulus. Karena Paulus pergi ke kampung-kampung Arab, tinggal di Damsyik, di kota metropolitan Arab di zaman abad pertama, tinggal di sana 3 tahun, baru ketemu Petrus. 3 tahun tinggal di wilayah Bani Ismail. Galatia 1 ayat 17 dan 18. Markas penginjilan pertama untuk non-Yahudi ada di Antioquia. Itu juga wilayah Bani Ismail. Oleh karena itu Ignatius dari Antioquia, bapak gereja abad kedua yang mati dimakan singa, itu orang Arab. Banyak penginjil-penginjil di abad pertama yang tinggal di Antioquia bisa berbahasa Aramaik dan mereka dari latar belakang agamanya, sukunya, rasnya, dia orang Arab berbahasa Arab. Bukti prasasti-prasasti penggunaan kata Allah di dalam prasasti Kristen sudah banyak kita tampilkan bahwa Kristen sudah lebih dulu menggunakan istilah Allah dalam makna Kristiani sebelum nabinya Islam lahir. Semua prasasti yang bisa tampilkan itu beberapa tahun sebelum Muhammad, 60 tahun sebelum Muhammad, 150 tahun, 200 tahun sebelum Muhammad lahir. Prasasti-prasasti Kristen di reruntuhan gereja, prasasti-prasasti Kristen di reruntuhan biara-biara, di makam-makam Kristen menggunakan kata Allah. Dipakai sebagai nama uskup yang tercatat di dalam notulensi peserta sidang konsili Efesus. Di tahun 431, Uskup Abdullah, wakil uskup dari tanah Arab, hadir di konsili Efesus. Ini sejarah. Terima kasih.
أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض